Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota 1. Awalin Cantika Wulandari, 2. Muhammad Alfan Zamzami, 3. Muhammad Yudha Ilhamul Haq. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Penerapan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Poin A. Perbedaan ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong di EYD atau ejaan yang disempurnakan hanya ada 3, yaitu AI, AU, dan AO. 2. Penulisan huruf kapital pada EYD digunakan dalam penulisan nama orang, tidak termasuk julukan. Sedangkan pada EBI atau ejaan Bahasa Indonesia, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga, penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring pada EYD, sedangkan pada EBI huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang keempat, penggunaan partikel pun pada EYD ditulis terpisah kecuali yang sudah lazim digunakan, maka penulisannya ditulis serangkai. Sedangkan pada EBI, partikel pun ditulis terpisah, kecuali mengikuti unsur kata penghubung, maka ditulis serangkai. Yang kelima, penggunaan bilangan. Pada EBI, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Yang keenam, penggunaan titik koma. Pada EYD digunakan dalam perincian tanpa menggunakan kata dan, sedangkan pada EBI penggunaan titik koma tetap menggunakan kata dan. Yang ketujuh, penggunaan tanda titik koma pada EBI dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 8. Penggunaan tanda hubung. Pada EBI tidak dipakai di antara huruf dan angka, jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 9. Tanda hubung. Pada EBI digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. 10. Penggunaan tanda kurung. Dalam perincian EYD hanya digunakan pada perincian ke kanan dalam paragraf, tidak dalam perincian ke bawah, sedangkan pada EBI tidak ada hal yang mengaturnya. 11. Penggunaan tanda elipsis dalam EYD dalam kalimat yang terputus-putus, sedangkan dalam EBI tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Penerapan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. EBI. 1. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf yang melambangkan vokal yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf yang melambangkan konsonan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yaitu KH, NG, MY, dan SY. A. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. B. Penerapan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Huruf pertama dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan
termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar-gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang dan dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Agama, instansi, dan nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama perwira sejarah. Poin B. Penggunaan huruf kecil. Huruf kecil digunakan pada posisi-posisi yang tidak menggunakan huruf besar. Yang C, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pusaka. Huruf miring dicetak dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis kata nama. Poin B. Penulisan kata. 1. Kata dasar atau morfem bebas ialah kata yang belum memiliki imbuhan yang ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata turunan ialah kata yang sudah memiliki imbuhan. Yang ketiga, bentuk ulang ialah bentuk pengulangan kata yang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Yang keempat, gabungan kata terdiri atas A. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk. Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung, di antaranya unsur-unsurnya. Ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus serangkai. Kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.